pada akhir pelajaran hari ini. Pada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu supaya kita langsung ke inti pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian tidak satu persatu, namun sekretaris ada untuk pada hari ini. Siapa siswa yang gak hadir? Anissa Uliananda, Bu. Hanya satu, iya Bu. Dari 36 siswa. Oke, baik. Berarti hanya satu siswa yang tidak hadir. Oke, sebelum memulai pelajaran, minggu lalu Ibu sampaikan bahwasanya materi kita pada hari ini terkait tentang sistem respirasi. Mungkin Anda sekalian ada yang tahu apakah itu sistem respirasi sebelum kita pelajari? Oke, mungkin Ibu di sini ingin kasih gambaran terkait tentang hubungan antara kedua gambar tersebut. Adakah Anda sekalian yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Apakah yang kamu pikirkan mengenai gambar di atas? Gambar di atas terlihat seseorang yang sedang sakit dengan bantuan oksigen. Kemudian yang kedua itu menanam. Itu fungsinya menanam sebagai apa? Saya izin menjawab. Oke, Ratna? Dari yang kedua gambar itu dapat kita menetapkan bahwa yang pertama itu seorang anak, dia bernapas menggunakan bantuan. Dan gambar yang kedua itu seseorang menanam tanaman. Dapat kita amati bahwa dengan kita menanam tanaman itu kita bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu berkaitan dengan pernapasan atau bernapas. Jadi ada kaitannya dengan respirasi. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Ananda tadi Munte itu tadi hampir tepat ya. Yang di bawah itu merupakan proses penanaman pohon, di mana pohon itu dapat menghasilkan yang namanya oksigen yang akan dihirup oleh manusia, sehingga manusia tidak kekurangan oksigen dan tidak perlu bantuan dari tabung oksigen. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah hubungan kedua gambar tersebut dengan materi respirasi? Oke, sebelumnya ada siswa-siswa di sini yang tahu apakah itu respirasi? Atau sistem pernapasan? Ya, kepada Ananda Rizky, silakan. Sistem respirasi itu, Bu, sistem yang ada dalam tubuh manusia yang memerlukan oksigen. Sistem yang ada di dalam tubuh manusia yang memerlukan oksigen. Baik. Kalau pernapasan? Proses dalam pengambilan oksigen. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaan nomor 2, itukah adalah hubungan kedua gambar tersebut dengan materi? Jadi jawaban Rizky tadi hampir tepat, bahwasanya kedua gambar tersebut berhubungan dengan materi, di mana untuk bernapas kita memerlukan yang namanya oksigen yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Kemudian agar seseorang tidak mengalami kekurangan oksigen, maka menanam pohon lebih banyak lagi agar oksigen yang kita butuhkan itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan sistem respirasi? Yang tadi tidak dijawab Rizky, ada lagi yang menjawab? Siswa-siswa sekalian, Anda sekalian. Ada yang mau jawab? Oke, jika tidak ada yang menjawab, jadi sistem respirasi sendiri itu merupakan sistem yang menghasilkan energi menggunakan oksigen. Artinya untuk menghasilkan respirasi, untuk menghasilkan energi diperlukannya sistem pernapasan dalam proses respirasi. Kemudian yang keempat, kita akhiri testing berpikir kita pada soal keempat, yaitu bagaimana cara
dari siswa-siswa sekalian bagaimana siswa dapat melakukan pernapasan. Oke, Elis. Cara manusia itu melakukan pernapasan itu dengan menghirup oksigen, kemudian melepaskan CO2 atau karbon dioksida. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Elis terkait tentang bagaimana cara manusia melakukan pernapasan, yaitu dengan menghirup oksigen yang berasal dari pohon, kemudian mengeluarkannya berupa karbon dioksida. Oke, jadi langsung saja saya guru akan membagikan kepada Ananda sekalian. Sebelumnya saya harap kepada siswa-siswa sekalian untuk membentuk beberapa kelompok. Berapa jumlah siswanya? 36 ya? Bisa satu kelompok 6 orang. Mungkin di sini saja satu kelompok yang berdekatan nih Anda sekalian. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian lakukan kegiatan dalam proses pembelajaran ini. Oke, di dalam LKPD itu terdapat yang namanya orientasi masalah. Kegiatan awal kalian dalam proses pembelajaran ini ialah mengorientasikan masalah. Mungkin siswa-siswa sekalian di kelompoknya bisa baca apa yang sudah Ibu terangkan di situ, yakni bagaimana seandainya kita mempunyai hidung, dari mana kita memasukkan oksigen. Itu nanti kalian bahas di grup kalian. Kemudian bagaimana ini materi kita itu tidak berspesifik kepada sistem respirasi, namun kalian harus mengetahui apakah itu sistem respirasi. Namun materi yang kita ingin sampaikan atau kita capai tujuan pembelajarannya pada hari ini terkait tentang organ dan gangguan sistem respirasi. Jadi tidak proses respirasi, namun organ-organ dan gangguan pada sistem respirasi. Oke, Anda sekalian, dari orientasi masalah tersebut kalian harus melakukan penyelidikan dan menemukan penyelidikan tersebut dalam bentuk hasil sebuah bahan presentasi. Kemudian menganalisis solusi oleh kalian sendiri, nanti yang akan Ibu bantu. Oke, baik anak-anak Ibu sekalian, di sini Ibu ingin menyampaikan materi terkait tentang sistem respirasi, namun tidak sampai kepada organ dan gangguannya karena itu nanti kalian akan menganalisisnya sendiri. Jadi dalam respirasi itu terdapat yang namanya yang pertama dua model respirasi. Yang pertama itu respirasi aerob, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu siswa, yaitu memerlukan oksigen. Nah, dalam respirasi ini dihasilkan yang namanya 36 ATP dengan tiga proses. Yang pertama hidrolisis, siklus Krebs, dan transportasi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya respirasi aerob. Respirasi ini memerlukan oksigen. Nah, berlangsungnya di mana? Di sitoplasma. Kemudian hanya menghasilkan 2 ATP. Hanya menghasilkan sedikit energi, yakni 2 ATP. Kemudian dalam proses pernapasan sendiri terdapat 2 mekanisme. Yang pertama adalah pernapasan dada, di mana ada mekanismenya pada saat masuk dan pada saat keluar. Mungkin Anda sekalian bisa baca sekalian, di mana pada pernapasan udara masuk, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuknya terangkat, rongga dadanya membesar, paru-parunya mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Begitu juga dengan mekanisme udara keluarnya, itu tulang rusuknya mengalami relaksasi, kemudian akan tertekan sehingga rongga dada mengecil, tekanan udara di dalam paru-paru membesar sehingga udara akan keluar melalui paru-paru. Nah, sedangkan pernapasan yang kedua itu ada pernapasan perut, di mana seperti yang Anda baca sekalian, mungkin sudah dilihat dan sudah dibaca, sekali lagi. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai sistem respirasi dengan submateri
materi organ pada sistem respirasi itu terdapat 8 organ. Mungkin Anda sekalian harus tahu apa saja organ yang digunakan dalam proses respirasi itu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, serta paru-paru. Di mana ini adalah bentuk saya lihat Anda sekalian. Ini adalah rongga hidung. Nah, ini adalah organ pernapasan yang paling pertama dilalui oleh udara. Kemudian ada faring, percabangan dari saluran pernapasan, fungsinya yakni menyediakan saluran bagi udara yang keluar dan masuk. Ini adalah bentuk laring. Kemudian ini adalah bentuk trakea atau batang tenggorokan. Kemudian ada bronkus yang di sini ya, ini. Kemudian ada bronkiolus serta alveolus yang terletak pada ujung bronkiolus yang berbentuk seperti bulatan-bulatan. Oke, jadi setelah mengetahui materi ini, Ibu harap setelah ini kalian dapat menganalisis jenis-jenis penyakit apa aja yang dapat terjadi dalam proses sistem respirasi. Oke, anak-anak ibu sekalian, jadi kalian akan melakukan penyelidikan dari LKPD yang sudah dibagikan kepada kalian. Itu apa saja penyakit yang disebabkan dalam proses respirasi dan gangguannya, serta dicari ya ciri-cirinya terkait tentang penyakit atau gangguan pada sistem respirasi. Kegiatan ini nanti akan dibimbing, Ibu kasih tahu apa aja penyakit yang dapat mengganggu pada proses sistem respirasi. Oke, baik, mohon perhatiannya kembali anak-anak ibu sekalian. Bagaimana proses diskusinya mengenai permasalahan yang kita bahas tadi? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Sudah ditemukan kan jawaban terkait pada LKPD yang diberikan? Oke, Ibu harap dua kelompok untuk memberikan perbandingan jawaban dan kita bakal menarik kesimpulan terkait penyakit apa yang dapat berpengaruh dalam proses respirasi. Oke, kelompok yang ingin maju sebelum ditunjuk. Oke, baik, kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai gangguan apa saja yang mempengaruhi pada sistem pernapasan atau sistem respirasi. Ada beberapa penyakit yang telah kami rangkumkan, yaitu yang pertama penyakit faringitis. Penyakit faringitis ini memicu pada gangguan tenggorokan yang mengakibatkan nyeri pada tenggorokan. Penyakit yang kedua ada laringitis, di mana penyakit laringitis ini adalah berdampak menyerang pita suara. Dan yang penyakit yang ketiga ada asma, di mana asma ini penyempitan pada saluran pernapasan, saluran nafas, bernafas. Penyakit yang keempat ada bronkitis, ditandai dengan batuk berdahak penderitanya. Dan penyakit yang terakhir ada flu, berbentuk demam, pilek, dan batuk. Adapun yang telah kami diskusikan bahwa penyakit yang paling berdampak atau berpengaruh pada sistem respirasi ini adalah penyakit flu, di mana karena penyakit flu ini dapat menyebabkan berkurangnya atau menurunnya kadar oksigen yang seharusnya bisa dikelola lebih banyak lagi, tetapi dia berkurang kadar jumlahnya, sehingga proses respirasi itu terhambat, ya dapat terhambat atau tidak berjalan secara semestinya.
Demikian hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, jadi tadi hasil dari diskusi kelompok 1 menyatakan bahwasannya penyakit yang paling banyak, penyakit yang paling mengganggu dalam sistem respirasi itu di mana mengurangnya kadar oksigen di dalam tubuh akibat Berkurangnya penurunan kadar oksigen sehingga terhambatnya proses. Oke, baik, penurunannya oksigen sehingga terhambatnya proses respirasi. Oke, bisa kembali ke kelompok. Oke, selanjutnya kepada kelompok yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya sudah ditunjuk. Kelompok 2, kelompok APIPA bisa maju. Oke, kepada Anda sekalian bisa diperhatikan penjelasan dari hasil observasi atau pengamatan dari kelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu gangguan penyakit pada sistem respirasi. Yang pertama itu ada faringitis, penyakit yang ditenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, alergi, atau iritasi pada tenggorokan. Kemudian yang kedua, laringitis adalah gangguan pernapasan yang menyerang laring atau pita suara. Kemudian yang ketiga ada asma yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Kemudian yang keempat, bronkitis adalah peradangan pada bronkus, umumnya ditandai dengan batuk pilek. Jadi penyakit apa yang paling Setelah kami diskusikan tadi, jadi kami menyimpulkan penyakit yang paling berdampak itu yaitu flu, yang ditandai dengan ciri demam, menggigil, batuk, serta pilek. Nah, penyakit flu itu bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen sehingga proses respirasi dapat terhambat. Jadi sama ya dengan kelompok sebelumnya, bahwasanya flu yang dapat menyebabkan dalam proses respirasi itu menghambat masuknya oksigen karena penurunan kadar oksigen sehingga proses respirasi yang terjadi dalam tubuh kita itu terhambat. Oke, baik, pada kelompok 2 bisa kembali ke bangku. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah menyampaikan terkait tentang masalah atau pemecahan masalah penyakit apakah yang sangat berdampak dalam proses respirasi. Jadi ibu di sini ingin memberikan validasi terhadap kalian terhadap diskusi yang kita lakukan tadi dengan bimbingan dari saya juga. Jadi benar bahwasanya flu itu menyebabkan dalam gangguan respirasi karena dengan adanya flu itu kadar oksigen di dalam tubuh kita akan menurun sehingga proses respirasi akan terhambat. Ciri-ciri seseorang yang mengalami namanya gangguan flu itu ditandai dengan demam, kemudian menggigil, kemudian batuk serta pilek. Jadi tadi yang telah disampaikan oleh siswa-siswa tadi sudah memecahkan masalah pada proses pembelajaran kita hari ini terkait sistem respirasi dengan materi, organ, dan gangguan pada sistem respirasi. Oke, kepada anak-anak ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya terhadap proses identifikasi atau masalah yang kita bahas pada hari ini. Ibu langsung saja memberikan kesimpulan kepada anak-anak sekalian di mana sistem respirasi itu terbagi menjadi dua, yakni aerob dan anaerob. Aerob itu membawa oksigen, anaerob tidak membawa oksigen. Kemudian sistem pernapasan mekanismenya itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan mulut. Kemudian pada sistem pernapasan atau respirasi itu ada rongga hidung,
faring, trachea, bronkus, bronchus, alveolus. Kemudian untuk hasil dari pengamatan tadi, terdapat banyak sekali penyakit yang mungkin bisa menghambat proses respirasi. Namun tadi yang paling menghambat yakni flu karena dapat menyebabkan penurunan oksigen. Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa menjadi wawasan atau tambahan pengetahuan terhadap Ananda-Anda sekalian. Materi yang kita sampaikan pada hari ini, yang materi yang telah kita diskusikan secara bersama pada hari ini. Mungkin sampai di sini proses pembelajaran kita. Jika ada mungkin siswa-siswa sekalian yang nantinya ingin bertanya lebih lanjut terkait tentang materi respirasi ini, bisa jumpai Ibu setelah proses pembelajaran. Ibu akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum